Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Biladang Pahala. Kali ini kita mereaksi sedikit ya tentang pembicaraan Mas Adi Prayitno tentang bagaimana sih nasib Anies di Pilkada 2024 ini. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Oke, let's go. Kemungkinan besar bahwa Mas Anies itu bisa jadi tidak mendapatkan tiket untuk bertanding di Pilkada Jakarta. Anies mau Dan main kalau Pilkada dilihat komentarnya Jakarta ya? itu sudah ada juga netizen Ini pendukungnya buat pendukung Abah Anies anak ini Abah, yang anak menyarankan Anies. kenapa tidak masuk partai saja. Mungkin itu akan lebih mudah membuka jalan untuk Mas Anies. Iya, Anies benar. tetap bisa bertanding di Pilkada Benar. Jakarta. Seharusnya Anies emang Apakah itu buat cara partai sendiri, satu-satunya nggak yang bisa tersisa kalau Anies masih mau perlu bertanding di Jakarta? perahu itu nggak? Ya, siklus politik kita ini Perahu selalu politik berubah. di Indonesia Dulu memang lebih penting politik, 2014, elit politik. 2019 itu ada kecenderungan kepala-kepala daerah yang tidak punya partai selalu jadi darling. Dia akan dikerubungi oleh begitu banyak partai politik, dia jadi gubernur dan bahkan jadi calon presiden. Maka orang seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar ini menjadi darling kan. Partainya yang butuh, Benar, bukan partai yang dibutuhkan oleh benar. mereka. Pilkada dulu Tapi di yang butuh 2024 tuh ini partai. beda ceritanya. Sekarang nggak, elit politik. Jadi orang-orang yang tidak punya cantolan partai ini kehilangan momentum politik. Seperti Anies. Anies ini sepertinya agak salah juga membaca arah angin politik ya. Benar. Dulu sempat menjadi magnet begitu banyak partai politik Pak Anies di Pilkada salah. 2017 dan Alur Pilpres politiknya salah, Pak 2024. Anies. Seperti Nasdem, PKB dan PKS. Sudah, Anies kau duduk diam saja, kau maju. Modal tebar pesona, modal ngomong baik dan kau akan banyak pendukung. Tapi setelah kalah Pilpres, Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies, pertama kali yang meninggalkan Anies. Mana ada ceritanya PKS itu berani meninggalkan Anies? Enggak berani. Iya, benar-benar. Tapi gara-gara pilkada di 2024, PKS PKS merasa itu aspirasi Anies, politiknya Anies tidak itu diperjuangkan. PKS. Dia pindah ke lain hati, bergabung dengan Kim. Iman politiknya goyang juga ini PKS. Padahal dulu kalau bicara PKS ya 11-12 dengan Anies. PKS ya Anies. Anies ya PKS. Tapi di momentum kali ini bagi PKS, ya udahlah, Anies itu sudah wassalam, goodbye. Nggak ada cerita. Apalagi PKS itu sudah secara rasional berhitung. Anies identik dengan PKS itu tak ada barokah politiknya. Ya buktinya di Pileg di 2024 ini secara nasional PKS cuma naik 3 kursi. Padahal paling depan juga tuh memperjuangkan Anies tuh sampai titik darah penghabisan Presiden Konoha dan seterusnya. Di Jakarta Konoha. suaranya cuma naik 2 kursi, Silvia. Negara Konoha. Nggak keren-keren amat gitu loh cinta mati sama Anies. Ketika proposal aman itu seakan-akan dicueki oleh Anies, tak diperjuangkan dengan cara meyakinkan partai lain untuk berlabuh, sebel juga nih PKS barang. Pada saat yang bersamaan ada tawaran angin surga dari Kim. Ayo dong PKS bergabung dengan koalisi pemerintah. Ayo dong PKS mau tidak jadi wakilnya RK. Masuk ini barang. Artinya apa bagi PKS sekarang berpolitik itu mikirnya untung dan rugi. Bukan lagi cinta mati dan tujuannya masuk surga. Enggak begitu lagi PKS. Minimal untuk di Jakarta. Ampun ya PKS. Begitu berpolitiknya, nggak ada cinta mati, nggak ada cinta buta, nggak ada baper. Oleh karena itu, kalau Anies masuk partai misalnya, entah masuk Nasdem, masuk PKB atau PKS, enak bergennya. Anggaplah dia masuk Nasdem. Nasdem tinggal bilang, calon gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan. Untuk maju, carilah siapa yang mau jadi wakil. Masuk di situ PKS. Kan bisa berlabuh, Pak. Per hari ini, tak ada partai politik yang mau pasang badan dan tanggung jawab kepada Anies. Benar. Pilkada Jakarta ini kan anti teori dan anti survei dan anti ilmu pengetahuan. Ya iya dong. Kalau mau jujur dulu kan variabel utama orang mau maju dalam pilkada dan bertanding survei. Ya. Anies itu elektabilitasnya sampai langit ke-10 tuh. Bukan langit ke-7 aja. Paling mentereng. Pakai logika apapun, kalau Anies bisa berlabuh, susah bisa dikalahkan. Tapi siapa yang tertarik? Nggak ada. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi elit.
Jadi dalam konteks kandidasi dan penentuan calon kepala daerah seperti Gubernur Jakarta, yang menentukan elit dan tak lagi menggunakan suara-suara publik sebagai acuan untuk dimajukan sebagai calon. Tak heran kalau yang maju itu sebenarnya elektabilitasnya nggak signifikan. Ridwan Kamil 9%. Modal tanding di Jakarta ini nggak cukup. Siapa lagi namanya? Yang calon perseorangan. Di survei aja tuh nggak muncul, coba bayangkan. Beda dengan Anies. Oleh karena itu, demokrasi elit lah ini yang saya kira bagian dari siklus perubahan politik secara umum. Dulu kalau nggak mendengarkan survei, Benar. temuan-temuan yang sifatnya akademik, ini bisa wassalam ini dalam pencalonan. Tapi di Pilkada 2024, survei itu dianggap sepertinya masih tergeser posisinya dengan demokrasi elit. Seperti Kang Deddy Mulyadi misalnya dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu kan di Jawa Barat jauh lebih kuat, hampir 50%. Nekat maju ke Jakarta. Airin di Banten, nah di kampung kau itu, ya kan? Kalau aku kan Madura beda. Itu juga terancam tak bisa dapat tiket kok. Terancam tak dapat tiket maju. Airin itu kurang apa? Loyal terhadap pemerintah. Jadi jubil Pilpres di 2024, menang pula. Kekuatan politik Golkar di Banten luar biasa. Elektabilitasnya juga paling menjulang. Cantik, dinilai pengalaman. Jadi wali kota dua periode, senang kau ya kita bilang begitu kan? Kayaknya ini ada banyak fans-fansnya di sini nih. Tapi ya seakan-akan Airin di Banten berjalan di tempat yang sunyi. Ada apa dengan demokrasi hari ini? Ya itu demokrasi elit gitu loh. Jadi elit itulah yang kemudian menentukan siapa yang boleh bertanding dan boleh tidak. Dan saya khawatir bukan hanya di Jakarta yang potensial melawan kota kosong. Di Jawa Barat bisa, di Jawa Timur bisa, di Banten juga bisa, everywhere bisa. Dan itu menyalahi hitoh pemilu dan demokrasi. Pemilu itu kan kompetisi antar orang hidup ya, bukan kompetisi antara orang dengan kota kosong. Ya. Itu nggak ada ilmu dan nggak ada teorinya. Itu yang saya khawatirkan. Oleh karena itu orang-orang seperti Robert Michel ya, ilmuwan politik yang agak nyinyir memang ke partai, ya ini bahayanya oligarki partai. Dia nggak mendengarkan aspirasi dari bawah. Partai itu kan bicara tentang berinteraksi dengan basis konstituen ya. Partai itu harus mendengarkan Didengar ya. aspirasi bawah. Hari ini begitu banyak calon-calon yang muncul adalah mereka yang sebenarnya tak mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Semua adalah aspirasi dan kepentingan elit. Aduh, jadi aus kan? Minum Berat dulu, nggak nih temanya? Saya agak jarang-jarang ngomong begini kan? Hai. Oke. Nah, itu tadi sudah kita dengarkan ya sedikit ya pembicaraan tentang gimana sih nasib Anies di Pilkada 2024. Apakah akan berjalan dengan mulus ataukah terhalang oleh partai-partai politik lainnya? Oke, kita tunggu saja. Semoga tontonan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.